Assalamualaikum rekan-rekan Nita. Perkenalkan, saya Tika Laila Tunisa, delegasi dari PAJ Ringan Rejo. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Ibnu IPPNU. Pembahasan kita kali ini, yang pertama, pengertian Ibnu IPPNU. Yang kedua, aspek-aspek yang melatar belakangi berdirinya Ibnu IPPNU. Yang ketiga, historis Ibnu IPPNU. Yang keempat, visi dan misi Ibnu IPPNU. Yang kelima, citra diri Ibnu IPPNU. Yang keenam, perkembangan Ibnu IPPNU masa sekarang. Yang ketujuh, peran Ibnu IPPNU di era modern. Pengertian Ibnu IPPNU. Ibnu IPPNU merupakan organisasi badan otonom Nahdlatul Ulama dan bagian tak terpisahkan dari organisasi kemasyarakatan pemuda sebagai organisasi BANOM yang fungsinya sebagai pelaksana kebijakan NU yang berkaitan dengan kelompok masyarakat pelajar, santri, mahasiswa, dan remaja sebagai basis keanggotaannya. Aspek-aspek yang melatar belakangi berdirinya Ibnu IPPNU. Berdirinya Ibnu IPPNU dilatar belakangi oleh 3 aspek. Yang pertama, aspek ideologis, yaitu Indonesia adalah negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam dan berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah, sehingga untuk melestarikannya perlu disiapkan kader-kader yang nantinya sebagai penerus perjuangan Nahdlatul Ulama dalam kehidupan beragama, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang kedua, ada aspek pedagogis. Aspek pedagogis yaitu adanya keinginan untuk menjembatani kesenjangan antara pelajar dan santri serta mahasiswa di pendidikan umum dan pendidikan pondok pesantren. Yang ketiga, ada aspek sosiologis, yaitu adanya persamaan tujuan, kesadaran, dan keikhlasan akan pentingnya suatu wadah pembinaan bagi generasi penerus para ulama dan penerus perjuangan bangsa. Historis Ibnu IPPNU. Yang pertama ada periode perintis dan yang kedua ada periode kelahiran. Periode perintis ini diawali dengan munculnya organisasi Ibnu IPPNU bermula dari adanya jam'iyah yang bersifat lokal atau kedaerahan yang berupa kumpulan pelajar, sekolah, dan pesantren yang semula dikelola oleh para ulama. Periode perintis ini diawali dengan berdirinya Samratul Mustafidin di Surabaya pada tahun 1936. Kemudian, pada tahun 1939 berdirilah Persanu di Surabaya. Persatuan Murid NU berdiri di Malang pada tahun 1941. IMNU atau Ikatan Murid NU berdiri pada tahun 1945. Kemudian di tahun yang sama juga berdiri Ijtima'ut Thalabah dan Subhanul Muslim di Madura. Selanjutnya pada tahun 1950 di Semarang juga berdiri Ikatan Mubalik Nahdlatul Ulama. Kemudian di Kediri sendiri berdiri Perpenu pada tahun 1953 dan IPENU di Bangil pada tahun yang sama yaitu 1953. Kemudian pada tahun 1954 di Medan berdirilah IPNU. Kemudian periode kelahiran. Ibnu lahir bertempatan pada tanggal 20 Jumadis Tsani 1373 Hijriah atau 24 Februari 1954 Masehi di Semarang, yang pada saat itu dipelopori oleh rekan Muhammad Tholhah Mansur yang kemudian dijadikan sebagai ketua pertama Ibnu. Sementara IPPNU sendiri berdiri pada 8 Rajab 1374 Hijriah atau 3 Maret 1955 di Solo yang dipelopori oleh Nyai Umroh Mahfudzoh. Visi dan misi Ibnu IPPNU. Visi Ibnu IPPNU. Terbentuknya pelajar
bangsa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, berilmu, berakhlak mulia, dan berwawasan kebangsaan, serta bertanggung jawab atas tegak dan terlaksananya syariat Islam menurut paham Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Misi IPNU IPPNU yaitu pertama, menghimpun dan membina pelajar NU dalam satu wadah organisasi, mempersiapkan kader-kader intelektual sebagai penerus perjuangan bangsa, mengusahakan tercapainya tujuan organisasi dengan menyusun landasan program perjuangan sesuai dengan perkembangan masyarakat atau maslahah al-ammah guna terwujudnya khairul ummah. Yang keempat, mengusahakan jalinan komunikasi dan kerjasama program dengan pihak lain selama tidak merugikan organisasi. Selanjutnya ada citra diri IPNU IPPNU. Citra diri IPNU IPPNU ini ada 5. Yang pertama ada wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan yaitu wawasan yang dijiwai oleh asas kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan yang mengakui kebinekaan sosial, budaya yang menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan, hakikat dan martabat manusia yang memiliki komitmen dan kepedulian terhadap nasib bangsa dan negara berlandaskan prinsip keadilan, persamaan, dan demokrasi. Yang kedua, ada wawasan keislaman. Wawasan keislaman yaitu wawasan yang menempatkan ajaran agama Islam sebagai sumber motivasi dan inspirasi dalam memberikan makna dan arah pembangunan manusia. Ajaran Islam sebagai ajaran yang merahmati seluruh alam mempunyai sifat memperbaiki dan menyempurnakan seluruh nilai-nilai kemanusiaan. Yang ketiga, ada wawasan keilmuan, yaitu wawasan yang menempatkan ilmu pengetahuan sebagai alat untuk mengembangkan sumber daya, anggota, dan kader. Sehingga dengan ilmu pengetahuan memungkinkan anggota untuk mengaktualisasikan dirinya sebagai manusia seutuhnya dan tidak menjadi beban sosial lingkungan. Yang keempat ada wawasan kekaderan. Nah, wawasan kekaderan yaitu wawasan yang menempatkan organisasi sebagai wadah untuk membina anggota agar menjadi kader-kader yang memiliki komitmen terhadap ideologi, cita-cita, perjuangan organisasi, bertanggung jawab dalam mengembangkan dan membentengi organisasi, juga diharapkan dapat membentuk pribadi yang menghayati dan mengenal ajaran Islam ala Ahlus Sunnah wal Jamaah, memiliki wawasan kebangsaan yang luas dan utuh, memiliki komitmen terhadap ilmu pengetahuan, serta memiliki kemampuan teknis metodologis untuk mengembangkan organisasi kepemimpinan, kemandirian, dan kepopuleran. Kemudian yang terakhir ada wawasan keterpelajaran. Wawasan keterpelajaran yaitu menempatkan organisasi dan anggota pada pemantapan diri sebagai Center of Excellence, pemberdayaan sumber daya manusia terdidik yang berilmu, berkeahlian, dan visioner, yang diikuti kejelasan misi sucinya, sekaligus strategi dan operasionalisasi yang berpihak kepada kebenaran, kejujuran, serta amar ma'ruf nahi mungkar. Selanjutnya ada perkembangan IPNU IPPNU dari masa ke masa atau perkembangan IPNU IPPNU masa sekarang. Dalam berstrategi di abad 21 ini, IPNU IPPNU mempunyai 5 langkah. Yang pertama, membina dan mengembangkan organisasi dan anggota dalam program kaderisasi. Yang kedua, meningkatkan pemahaman dan pengetahuan terhadap Nahdlatul Ulama. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan untuk memahami ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang keempat, meningkatkan pemahaman terhadap ideologi Pancasila, baik secara konseptual maupun operasional. Dan yang terakhir, tanpa henti mendorong perubahan di dunia pendidikan. Kemudian, peran IPNU IPPNU di era modern ini. IPNU IPPNU memiliki 3 peran di era modern. Yang pertama, IPNU IPPNU sebagai organisasi untuk
memfilter informasi dan hal negatif di era modern. Yang kedua, IPNU IPPNU sebagai benteng dari aswaja dari aliran-aliran baru. Yang ketiga, IPNU IPPNU sebagai wadah untuk bersilaturahmi. Demikian presentasi dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.